Bab 024. Tiba-tiba seseorang memeluknya dari arah belakang. Nisa ingin berteriak tapi indera penciumannya menangkap aroma parfum suaminya. Kak, kata Nisa menoleh ke belakang. Kap. Mirza mencium dahi Nisa yang ditutupi cadarnya. Wajah Nisa memerah mendapat ciuman mendadak dari suaminya. Nisa melepas pelukan Mirza. Kenapa kakak telat datangnya? Tanya Nisa. Maaf sayang. Tadi aku masih memiliki pekerjaan di bengkel yang harus segera disiapkan, kata Mirza menggenggam pergelangan Nisa dan menaruhnya di pipinya. Kau kedinginan sayang. Kenapa kau mudah sekali kedinginan? Tanya Mirza memakaikan Nisa jaket yang sering dia bawa untuk istrinya. Nisa tersenyum melihat suaminya yang sangat perhatian. Kakak sudah seperti dokter yang memeriksa pasiennya setiap kali bertemu kakak pasti memeriksaku. Aku seperti bayi saja, kata Nisa menggeleng melihat suaminya. Semenjak Nisa demam tempoh hari, Mirza pasti langsung memeriksa jari-jari istrinya saat bertemu. Karena aku mengkhawatirkanmu sayang. Jawab Mirza menggandeng tangan Nisa melangkah ke mobil. Nisa hanya tersenyum melihat sikap suaminya yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Jika dulu dia sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, sekarang dia malah berubah sebaliknya dan sangat menjaga istrinya seperti bayi. Kak, tadi Nyonya Mama datang ke toko Kak, kata Nyonya Mama. Dia menyuruh kakak untuk menginap di mansion, kata Nisa saat mereka berdua sudah naik ke atas mobil. Mirza tertawa mendengar Nisa menyebut mamanya dengan sebutan Nyonya Mama. Kenapa kakak tertawa? Tanya Nisa menyerjit heran melihat suaminya tertawa. Kenapa kau memanggil Mama dengan sebutan, Nyonya Mama? Tanya Mirza masih terkikik. Oh, itu, kata Nyonya Mama sebutan itu keren untuk Nyonya Mama, jawab Nisa dengan wajah polosnya. Dia masih ingat ucapan mertuanya tempoh hari di dapur. Begitu kan keren? Kata Sarah sambil mengipas-ngipas tangannya yang membuat Nisa bertambah bingung dengan karakter mertuanya itu. Keren, aneh. Pikir Nisa lagi. Mirza menggeleng mendengar ucapan istrinya. Mama ada-ada saja, batin Mirza. Jadi kau mau kita ke sana malam ini sayang? Tanya Mirza mulai menghidupkan mobilnya. Boleh jika kakak mau. Baiklah, kita ke sana sekarang, Nisa mengangguk. Mirza menjalankan mobilnya menuju mansion ayahnya. Kakak terlihat bahagia sekali. Apa kakak menang lotre? Canda Nisa karena melihat suaminya dari tadi senyum-senyum sendiri. Mungkin juga. Tapi, gantung Mirza kembali fokus menyetir. Nisa yang penasaran kembali bertanya, tapi apa kak? Dengan wajah penasaran melihat suaminya. Kita sudah tiba, Mirza memasukkan mobilnya di gerbang mansion ayahnya. Kakak tidak asik deh main rahasia-rahasiaan, kata Nisa cemberut. Mirza menghentikan mobilnya tepat di hadapan mansion ayahnya. Kalau mau tahu, ya sudah, cium dulu, kata Mirza sudah mematikan mobilnya kemudian menunjuk pipinya menaik turunkan alisnya meminta Nisa menciumnya. Tidak Kak, biarlah jadi rahasia. Nisa membuka pintu mobil suaminya turun dari mobil. Ya sudah kalau tidak mau. Mirza menggenggam pergelangan tangan Nisa dan melangkah masuk ke dalam mansion ayahnya. Selamat sore Tuan Muda, sapa Pak Has yang berada di mansion ayahnya, karena semenjak Mirza menjual vilanya. Mirza mengirim Pak Has untuk bekerja sementara di mansion. Sore Pak Has. Ayah sama Mama mana Pak Has? Tanya Mirza. Tuan dan Nyonya ada di ruang tengah Tuan Muda. Mari Tuan. Kata Pak Has mempersilakan Tuan dan Nonanya masuk ke dalam. Mirza mengangguk melangkah masuk. Kak, kenapa Pak Has berada di sini Kak? Bisik Nisa pada suaminya, karena yang dia tahu jika Pak Has bekerja di villa suaminya. Tidak tahu sayang, kenapa kau tidak tanyakan saja pada Pak Hasnya? Canda Mirza memeluk pinggang ramping Nisa sambil berjalan masuk. Kakak benar-benar tidak asik, jawab Nisa yang malas pada suaminya karena tidak mau menjawabnya. Kau yang tidak asik sayang, aku hanya meminta kau mencium,
Ucapan Mirza terhenti karena Nisa menutup mulutnya dengan wajah yang sudah memerah karena malu pada Pak Has yang melirik mereka berdua, apalagi Mirza sengaja membesarkan nada bicaranya. Apaan sih Kak, malu-maluin saja, bisik Nisa. Kalau mau bermesraan jangan di hadapan Pak Has, nanti dia meminta libur karena merindui istri tercinta yang jauh. Sindir ayah Mirza saat mereka sudah tiba di ruang tengah tanpa sadar dengan tangan Mirza yang memeluk pinggang istrinya, juga Nisa yang menutup mulut suaminya. Nisa sangat malu mendengar sindiran ayah mertuanya, dia buru-buru menarik dirinya dari suaminya yang memeluk pinggang rampingnya. Tidak perlu tegang dan malu seperti itu, kata Kusuma menahan tawanya melihat menantunya yang malu. Kalian sudah tiba, kata Sarah yang baru dari dapur. Iya mah, kata Mirza. Nisa menyelami kedua orang tua suaminya, setelah itu Mirza dan Nisa duduk di sofa berdampingan. Bagaimana kabarmu? Tanya Sarah pada anaknya setelah berapa lama tidak bertemu. Kami baik-baik saja ma, jawab Mirza, diangguki oleh mamanya. Mirza, kenapa kau menjual villamu? Tanya Kusuma berbasa-basi padahal dia sudah tahu kenapa anaknya menjual villa miliknya. Dia juga bahkan sudah tahu jika Mirza sudah membeli sebuah villa yang jauh lebih megah dari villa lamanya. Mirza sedikit berdecak saat ayahnya yang sudah tahu pura-pura bertanya padanya lagi. Hanya bosan dengan suasana yang lama ayah, jadi ganti yang baru saja, jawab Mirza asal. Kau menjual villamu Mirza? Tanya Sarah yang memang tidak tahu jika putranya menjual villa miliknya. Nisa juga baru tahu jika suaminya menjual villanya, akhirnya Nisa tahu kenapa Pak Has berada di mansion ayah mertuanya. Ya mah, singkat Mirza. Nisa, kau dengar apa yang dikatakan suamimu barusan? Dia menjual villanya karena dia sudah bosan dengan villa lamanya, kau juga harus berhati-hati, nanti jika dia sudah bosan denganmu, dia juga pasti akan menggantikanmu dengan yang baru, ujar Kusuma sedikit mengejek putranya. Entah mengapa Kusuma sangat senang membuat anaknya itu marah. Bicara apa sih ayah? Kesal Mirza pada ayahnya. Lihatlah sayang anak semata wayangmu ini, dia baru saja datang ke rumah, tapi sudah marah-marah sama ayah, kata Kusuma tanpa dosa. Ayah yang memulainya, kesal Mirza. Sebelum Kusuma menjawab Mirza, terdengar azan maghrib berkumandang. Yah, mah, Mirza pamit ke kamar dulu, kata Mirza berdiri dari duduknya. Nyonya mama, ayah, Nisa juga pamit. Sarah dan suaminya mengangguk menjawab Nisa dan Mirza. Mereka melangkah naik ke lantai 2 menuju kamarnya, tiba di atas Nisa dan Mirza langsung melaksanakan sholat maghrib. Mirza akhirnya sudah benar-benar berubah dari sikap buruknya, dia juga tidak pernah lagi meninggalkan sholat, padahal di awal dia mau sholat karena Andra sering memanas-manasinya. Kembali ke Nisa dan Mirza. Selesai sholat seperti biasa Nisa mencium punggung tangan suaminya. Mirza langsung memeluk tubuh istrinya. Sayang, apa kau tidak ingin memiliki anak? Tanya Mirza tiba-tiba. Nisa melihat wajah suaminya. Tidak tahu Kak, aku belum terfikir sampai ke sana, jawab Nisa jujur yang memang belum terfikir untuk memiliki anak. Kenapa? Kau tidak ingin? Tanya Mirza menangkup kedua pipi istrinya. Tentu saja ingin, jawab Nisa santai menyatukan jari-jarinya pada jari-jari suaminya. Apa hari ini kau lelah? Tanya Mirza penuh arti, tapi Nisa tidak menyadari kemana Nisa pembicaraan suaminya. Tidak. Hari ini sangat kurang pembeli, jawab Nisa polos. Mirza mengecup dahi istrinya. Istirahatlah sebentar, setelah itu kita turun ke bawah untuk makan malam bersama ayah dan mama, kata Mirza membuka mukena istrinya dan melipatnya, mengambil ikat rambut dan menggulung rambut panjang istrinya kemudian mengikatnya. Tiba-tiba Nisa tertawa, kenapa kau tertawa sayang, apa ada yang lucu? Yang lucu itu kakak, Kak Mirza memperlakukanku seperti bayi Kak. Aku bukan bayi, kata Nisa masih dengan sisa tawanya. Karena aku sangat mencintaimu sayang, kata Mirza mengecup bibir istrinya sekilas. Blus.
Nisa tetap saja masih sangat malu jika suaminya menciumnya. Oh ya Kak, kenapa kakak menjual villa Kak Mirza? Tanya Nisa berdiri dari duduknya mengambil mukena yang sudah suaminya lipat dan menggantungnya. Hanya ingin menjualnya sayang, jawab Mirza santai. Dia tidak ingin memberi tahu pada istrinya jika dia sudah membeli villa baru untuk istrinya yang akan mereka tinggali nanti. Nisa hanya mengangguk tidak berniat untuk bertanya lagi. Kau istirahatlah sayang, aku mau ke ruang kerjaku dulu, kata Mirza tersenyum pada istrinya. Iya, Kak. Di apartemen Rosa. Rosa terbaring dengan lemah, semenjak dia pingsan tempoh hari di apartemennya. Sampai saat ini dia belum juga sembuh, bahkan dia mengidam dengan sangat teruk. Hingga membuatnya semakin tertekan, dia sering marah-marah dan melempar barang-barang miliknya yang membuat Nardi tekanan dengan sikap Rosa. Tapi dia juga tetap menjaga Rosa, karena dia takut jika sampai Rosa bunuh diri. Bagaimana perasaanmu? Tanya Nardi masuk ke dalam kamar Rosa. Seperti yang kau lihat aku sangat buruk, aku ingin mengeluarkan anak dari perutku. Jawab Rosa ketus Pak Nardi yang sering menghalanginya mengeluarkan anak dalam perutnya. Ayolah Rosa, kau sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kenapa kau mau membunuh lagi? Lebih baik kau mencari tahu siapa ayah biologis dari anakmu jika kau tidak mau menikah denganku, santai Nardi berujar seperti tidak memiliki dosa. Gila, aku mau Mirza. Jika aku tidak bisa memilikinya itu berarti tidak ada wanita yang bisa memilikinya, teriak Rosa. Terserah kaulah Rosa, aku ausing menghadapimu, kata Nardi melangkah keluar dari kamar Rosa. Lihat saja, aku akan memisahkan mereka berdua, kata Rosa dengan dendam yang membara dari dalam matanya. Dia sangat membenci Nisa. Dia sering beranggapan jika karena Nisa lah dia berakhir hidup seperti itu. Dimension setelah Mirza dan Nisa siap makan malam. Mirza kembali ke ruang kerjanya. Nisa pula masuk ke dalam kamar Mirza setelah mereka bersantai sebentar di ruang tengah bersama dengan ayah dan mama suaminya. Di kamar Nisa tidak sengaja melihat sebuah bingkai foto yang berada di bawah kasur suaminya. Nisa berjongkok dan mengambil foto tersebut, saat Nisa membalikannya. Ternyata foto Rosa. Nisa meneliti foto itu. Tiba-tiba Nisa mendengar suara suaminya. Apa yang kau lakukan di situ sayang? Tanya Mirza melihat istrinya yang berjongkok di pinggir kasur. Nisa buru-buru menyembunyikan foto itu di punggungnya. Dia takut jika suaminya marah karena sudah lancang menyentuh barang-barangnya. Sebenarnya Mirza juga tidak ingat jika dia masih memiliki foto Rosa di kamarnya itu. Karena semenjak dia membeli rumah sendiri dia sudah mengambil semua foto-foto Rosa dari kamarnya. Tidak Kak, gugup Nisa. Mirza mengangkat satu alisnya saat sadar jika Rosa sedang menyembunyikan sesuatu di punggungnya. Apa yang kau sembunyikan? Tanya Mirza penuh selidik melangkah mendekati Nisa yang masih berjongkok di lantai. Tidak ada Kak. Nisa semakin tegang saat Mirza sudah berdiri di hadapannya. Mirza ikut berjongkok bersama istrinya kemudian mengadakan tangannya, berikan Nisa. Apa yang kau sembunyikan? Tanya Mirza dengan wajah kurang sabar menatap Nisa. Glek. Nisa menelan salivanya dengan susah payah saat mendengar nada suaminya yang mulai berubah. Aku tidak menyembunyikan apapun, kata Nisa masih bertahan tidak ingin mengakui jika dia sedang menyembunyikan sesuatu. Mirza menajamkan netranya pada Nisa. Mau tidak mau dia terpaksa memberikan suaminya foto Rosa yang dia pegang. Mirza membalikkan foto yang terbalik itu. Ternyata foto Rosa. Berani kau lancang menyentuh barang-barang milikku, kata Mirza seperti ingin menerkam Nisa. Nisa menunduk ketakutan. Maaf, Nisa sudah mulai gemetaran. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya melayang. Arkhah. Teriak Nisa ketakutan takut Mirza melemparnya. Mirza membaringkan tubuh Nisa di ranjang empuknya kemudian menindih tubuh mungil istrinya. Karena kau membuat kesalahan, maka aku akan menghukummu. Kata Mirza mencium leher jejang istrinya yang membuat bulu kuduknya merinding semua. Aku tidak sengaja menemui foto itu, jelas Nisa dengan takut. Tetap saja kau harus dihukum,
Mirza menatap bola mata istrinya di bawah kukungannya. Hukuman apa? Nisa bertanya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Mirza mendekatkan bibirnya ke telinga Nisa dan membisiknya. Kau harus mencintaiku seumur hidupmu sayang, bisik Mirza kembali menarik wajahnya dan melihat bola mata istrinya yang tadi sudah berkaca-kaca. Aku belum tahu tentang perasaanmu padaku. Apakah kau mencintaiku atau tidak? Yang aku tahu, aku sangat mencintaimu, tambah Mirza menyatukan dahinya dengan dahi istrinya. Nisa masih tetap bungkam. Sayang, apakah kau mencintaiku? Tanya Mirza menatap dalam bola mata istrinya. Nisa diam melihat dalam bola mata suaminya, perlahan dia menarik tipis kedua sudut bibirnya lalu mengangguk. Mirza tersenyum cerah saat melihat istrinya mengangguk dan tersenyum, dia merapatkan bibirnya pada bibir merah istrinya mencium lembut bibir mungkil Nisa yang membuat Nisa membeku. Mirza kembali melepas ciumannya. Aku menginginkannya sayang, apa boleh? Kata Mirza. Nisa yang benar-benar polos tidak mengerti maksud suaminya. Melihat Nisa mengerutkan alisnya tidak mengerti Mirza terkikik geli, dia tidak menyangka jika istrinya itu terlalu polos jauh dari yang dia duga. Mirza kembali mendekatkan bibirnya di telinga istrinya, apa kau mau memberikan suamimu ini mahkota yang kau jaga selama ini? Kata Mirza dengan isengnya. Nisa kembali melihat wajah suaminya, tatapan sendu suaminya yang sangat menginginkannya, membuat dia tidak tega. Perlahan Nisa melepaskan tangan suaminya yang dia tahan lalu mengangguk dengan pelan tapi dia menutup matanya menahan malu yang membuatnya seperti melayang. Mendapat lampu hijau dari istrinya. Mirza tersenyum kemudian membaca doa dan kembali menyerang istrinya. Akhirnya setelah melalui banyaknya rintangan yang menguras tenaga dan emosi, banyaknya ujian yang menghampiri rumah tangga mereka di awal pernikahannya. Dengan doa dan kesabaran yang dimiliki oleh Nisa, dia mampu melewati semua ujian yang membuatnya juga sempat down, tapi dengan keyakinan yang dia miliki segala sesuatu pasti ada hikmah, di sebaliknya, dia akhirnya memanen hasil dari buah kesabarannya selama ini. Akhirnya dia bersatu dengan suaminya. Nisa benar-benar sudah sempurna menjadi seorang wanita, bukan lagi seorang gadis. Mirza juga akhirnya menemui pelabuhan hati yang tepat untuk melabuhkan sang hati yang pernah terluka. Cinta Mirza dan Nisa bersatu di malam yang penuh dengan kenikmatan surga dunia. Serasa ingin terus mendekapnya, serasa ingin terus menyelaminya lebih dalam lagi. Sebuah cinta yang bersatu dimulai dengan keterpaksaan, dan berakhir menemui cinta yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, bisik Mirza di telinga istrinya saat berhasil mencerobos segel gawang sang istri tercinta. Tanpa terasa 2 minggu berlalu dengan begitu cepat. Mirza melangkah masuk ke kantor ABADIJAYA Group dengan setelan jas yang sangat rapi juga rambut yang ditata rapi. Semua para pekerja yang bekerja di kantor ABADIJAYA Group melongo melihat presidir mereka yang sangat tampan karena Mirza baru saja memotong rambutnya.